Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 8 akan mendiskusikan tentang analisis farmakokinetik FK dan farmakodinamik FD. Berikut anggotanya. Kemudian ada kasusnya sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan alat obat antiinflamasi baru setelah dilakukan uji farmakokinetik. Obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditujukan oleh Cmax. Yang pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Dari kasus tersebut, besarnya nilai Cmax di 30 menit pertama dan efek inflamasi yang baru terlihat setelah 2 jam. Sangat patut dipertanyakan. Bila dihubungkan dengan FK dan FD, kita dapat menganalisis kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana bisa. Yang pertama, setelah obat mencapai Cmax dalam sirkulasi, waktu yang dibutuhkan untuk obat terdistribusi ke jaringan target dapat bervariasi. Obat mungkin perlu waktu untuk melewati membran sel dan mencapai lokasi aksi di jaringan inflamasi. Proses ini sangat bergantung pada sifat fisikokimia obat, termasuk lipofilisitas dan ukuran molekul. Sebaliknya, penyerapan dan distribusi yang lambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam. Kemudian, jika dilihat dari farmakodinamiknya, Emax merupakan efek maksimal yang dapat dicapai oleh obat pada konsentrasi tertentu. Hal ini, Cmax ini menunjukkan adanya mekanisme saturasi di mana peningkatan konsentrasi tidak selalu menghasilkan peningkatan efek. Hal ini dapat terjadi pada semua reseptor yang telah terikat oleh obat atau jika ada penghambatan feedback yang mengurangi respon. Dari kedua interaksi FK dan FD tersebut, ternyata waktu respon terhadap obat tidak hanya ditentukan oleh konsentrasi obat dalam plasma, tetapi juga oleh bagaimana obat berinteraksi dengan target biologis, metabolisme tubuh, dan status kesehatan juga dapat mempengaruhi baik nilai farmakokinetik maupun farmakodinamik. Jadi, dengan tahu antara nilai-nilai farmakokinetik dan farmakodinamik ini, kita dapat mengetahui apa yang terjadi, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi. Hal ini sangat berguna dalam pengembangan obat dari dosis dan formulasi yang lebih efektif serta memberikan informasi yang lebih baik tentang terapeutik. Pertanyaan di FNFD, bagaimana cara menentukan dosis optimal yang untuk pengujian klinis? Setelah kami diskusikan, untuk menentukan dosis yang optimal itu bisa yang dilakukan yang pertama melalui memahami dahulu bagaimana obat berperilaku dari admennya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresinya. Terus yang kedua, untuk menentukan dosis yang sesuai bagi manusia dapat digunakan metode allometric scaling, yaitu menyesuaikan dosis dari hewan berdasarkan berat badan atau permukaan tubuh. Kemudian yang ketiga, dilakukan studi toksisitas juga untuk menentukan dosis maksimum yang dapat diterima. Data ini sangat penting untuk menghindari efek samping serius setelah pengujian klinik. Yang keempat, di dalam fase pertama, mendesain obat dengan dosis yang sangat rendah dan tingkatkan secara bertahap sambil memantau efek samping dari respon terapeutiknya. Kemudian yang kelima, dapat mengikuti pedoman regulasi seperti dari BPOM atau FDA karena itu mencakup metodologi, etika, dan keamanan dalam pengujian klinis. Kemudian Dalam ada farmakodinamika atau FD. Studi FD bertujuan untuk memahami hubungan antara konsentrasi obat dalam plasma dan efek biologisnya, baik efek terapeutik maupun toksik. Grafik kurva dosis respons sering digunakan dalam studi PD untuk menentukan hubungan antara dosis dan efek obat. Parameter seperti ED50 atau LD50 sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung dosis optimal. Next. Yang pertama, ED50 adalah dosis suatu obat yang menghasilkan efek terapeutik pada 50% dari populasi yang diuji. Berikut adalah interpretasinya. ED50 yang lebih rendah berarti obat tersebut lebih efektif karena dosis yang lebih kecil dibutuhkan untuk mencapai efek yang diinginkan pada 50% populasi. Jadi 50% yang lebih tinggi berarti diperlukan dosis yang lebih besar untuk menghasilkan efek yang sama. LD50 LD50 adalah dosis suatu zat yang menyebabkan kematian pada 50% dari populasi uji hewan dalam kondisi pengujian tertentu. Berikut adalah interpretasinya. LD50 yang lebih rendah berarti zat tersebut lebih toksik karena diperlukan dosis yang lebih kecil untuk membunuh 50% dari populasi uji. LD50 yang lebih tinggi menunjukkan toksisitas yang lebih rendah karena diperlukan lebih banyak dosis untuk menyebabkan kematian pada populasi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana hubungan antara FK dan FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Hubungan antara FD dan FK sangat penting dalam pengembangan regimen dosis yang aman dan efektif. Kombinasi analisis antara FK dan FD memungkinkan para peneliti untuk memahami bagaimana obat bekerja di dalam tubuh dan bagaimana efeknya berkembang seiring dengan waktu dan konsentrasi dalam darah. Berikut adalah cara-cara hubungan antara FD dan FK membantu dalam pengembangan regimen dosis yang optimal, yaitu penentuan konsentrasi obat yang efektif, mengoptimalkan frekuensi dosis, menentukan dosis loading dan maintenance, penyesuaian dosis untuk populasi khusus, identifikasi variabilitas antar individu, memprediksi interaksi obat, mengelola efek samping dan margin keamanan. Intinya, dengan memahami hubungan antara FK dan FD, peneliti dapat mengembangkan regimen dosis yang mengoptimalkan
efek terapeutik sambil meminimalkan risiko efek samping dan toksisitas. Ini adalah fondasi penting dalam memastikan bahwa obat yang dikembangkan aman dan efektif untuk pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.